Selamat berpesta demokrasi pemilihan umum Presiden 2019 dan yang berbarengan juga dengan legislatif dan DPD. Wow, gitu ya. Oke, ada pasangan Jokowi Ma'ruf, ada pasangan Prabowo Sandi. Bagaimana kalau quick count-nya bisa dipercaya tidak? Hasil survei bisa dipercaya tidak? Nah, saya karena ini berhubungan dengan matematika akan menjelaskan di sini ya. Bagaimana hasil quick count 2019 bahwa itu bisa berbeda dengan hasil surveinya. Hasil survei median misalnya. Ini mengatakan Jokowi Ma'ruf unggul 47,2%, sedangkan Prabowo Sandi 39,5%. Belum ada pemenang karena harus 50% lebih, gitu ya. Jadi ada yang tersisa 13,3% ini belum menentukan pilihan. Oke, ini belum menentukan. Jadi kalau 13,3% ini milih ke Prabowo semua ya bisa menang Prabowo. Gitu ya. Kalau ke Jokowi semua ya bisa menang Jokowi. Belum bisa mengambil keputusan. Tapi median ini hanya bisa menyatakan Jokowi unggul saja. Tapi belum tentu menang. Indobarometer. Jokowi Ma'ruf unggul dengan angka 59,9%. Prabowo Sandi mendapat 40,1%. Nah, kalau ini unggul dan menang ya karena sudah lebih dari 50%. Tapi ini survei. Nah, kita bisa percaya nggak sih survei itu? Gitu ya. Dan ini selisihnya cukup besar ya, elektabilitas 19,8%. Pertanyaannya, ini kok sudah 100% ya totalnya? Apa semua sudah milih? Kan beda misalkan kalau kayak median tadi ada 13,3% ya, yang belum menentukan. Begitu. Nah, ini juga jadi pertanyaan kita, gitu ya median. Ini survei ya, ini survei. Nah, saya menyarankan survei ini dengan metode yang bagus secara matematika, mestinya kita bisa mempercayainya. Mestinya, gitu ya. Tapi bagaimana? Oke, Indobarometer. Kemudian Indopol. Kita coba Indopol ini. Prabowo Sandi hanya 24%, Jokowi Ma'ruf 49%. Tapi masih banyak yang belum menentukan pilihan yaitu 27%. Meskipun di sini unggul, Jokowi Ma'ruf unggulnya juga besar, ini belum bisa menentukan. Gitu ya, tetap belum bisa menentukan ini survei ya karena yang 27% itu seperti apa. Ya, Jokowi Ma'ruf hanya unggul. Ya, oke, Indopol. Kemudian Carta Politika, Jokowi Ma'ruf ini 55,7% dan Prabowo ini 33,8% kayaknya ya. Yang ini 33,8 barangkali. Gitu ya. Karena selisih keduanya 16,9%, ya betul. Dan masih ada sih yang belum memilih, tapi sudah tinggi 90% ya yang memilih total hampir. Dan karena ini sudah lebih dari 50%, ya berarti Jokowi Ma'ruf diprediksi sudah menang ya, unggul dan menang. Pertanyaannya lagi, secara matematis memang bisa dipercaya nggak sih lembaga survei ini? Bisa, tapi belum tentu benar. Makanya saya menyarankan lembaga survei ini cukup dihormati saja. Tidak harus dipercaya. Kenapa? Karena kayak survei-survei gini kan ada yang mungkin saja berubah. Orangnya berubah pikiran. Di surveinya misalkan ketika survei dia milih A misalnya ini ya. Awal April. Kemudian pas 17 April bisa saja dia milih B. Kan gitu. Pas 17 Aprilnya kan beda, bisa gitu. Jadi kalau untuk survei maka saya menyarankan untuk hormati hasil survei. Karena hasil survei ini sudah dilakukan dengan cara yang baik ya. Bagi lembaga survei yang jujur, dengan rumus matematika statistik yang bagus. Jadi kita harus menghormati. Sekarang ada 33 lembaga survei ya yang akan menggelar quick count. Itu survei, bedakan dengan quick count. Nah, kalau quick count saya menyarankan quick count itu harus dipercayai. Kenapa dipercayai? Nah, ini karena quick count itu dilakukan setelah 17 April. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau seseorang dia misalkan memilih A pada 17 April, dan sampai dihitung kembali nanti juga harus tetap A, tidak boleh yang lain gitu ya. Jadi kalau quick count saya menyarankan percayalah quick count, percayai.
Tapi kan mungkin salah, ada margin error. Iya, bisa, mungkin salah, bisa. Tapi percaya, beda dengan survei. Ya, beda dengan survei yang kalau tadi kita bicarakan surveinya. Kalau survei elektabilitas itu kita menghormati saja. Hormati aja. Itu karena memang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah statistik, ilmu matematika, dan yang lainnya gitu ya. Kalau quick count percayai. Oke, kita akan belajar dari tahun 2014 ini. Ada 7 yang dipercaya secara umum. Itu memang misalkan memenangkan Jokowi JK ini 50,95, 49,5. Tapi ini masih tanda tanya, terlalu tipis ya. Liputan 6, 51 dengan 48. Nah, ini oke, 2% selisihnya. Karena 2% itu hampir 2 juta suara ya. Masih oke mungkin ya. 52 dengan 47 di Litbang Kompas ini makin oke. Memang menang Jokowi. Kemudian 52,9 dengan 47 indikator politik Indonesia makin oke. 53 lawan 46 makin oke lagi. Lingkaran survei Indonesia. RRI 52 dengan 47 oke juga. Yang Populi Center di sini kita terlalu tipis meskipun menang Jokowi ya. 50 dengan 49 ya memang hampir 2 sih, tapi masih bolehlah orang meragukannya gitu ya, belum bisa ngambil kesimpulan. Ya kalau berani ya gitu. Sampai 7. Nah, yang ke-8 ini 8, 9, 10, 11 sempat rame dibicarakan waktu itu ya. Yang 7 Saiful Mujani 52 dengan 47 oke. Percaya ya. Yang Puskaptis ini harusnya juga oke percaya gitu. Tapi kemarin sempat rame bagaimana metodologinya dibahas. 5148 ini oke juga Insa IRC ini. Kemudian LSN 50 dengan 49 kita masih belum bisa ambil kesimpulan. Jaringan Suara Indonesia 50 dengan 49 belum bisa ambil kesimpulan. Jadi dua ini yang sebenarnya memenangkan Prabowo waktu itu ya. 52 lawan 47 dan 51 lawan 48 gitu. Sementara 6 atau 7, kalau ini hampir 7, itu memenangkan Jokowi. Nah, ini harus, kalau quick count harus dipercaya. Nah, mana yang benar, mana yang salah, harusnya bisa dibongkar. Gitu ya, oke. Dan hasil akhirnya memang saat itu Jokowi 53% ya. Prabowo hampir 47. Begitu ya. Sehingga quick count-nya memang dekat. Hasilnya dekat. Ya, ini resmi dari KPU. Kalau ini harus diterima sah. Gitu ya. Oke, jadi saya akan menegaskan kembali bahwa, nah yang penting ini, karena hasil KPU harus diterima. Kalau perlu ke MK, tapi ada prosedurnya ya. Ya terima dulu, nanti ada prosedur MK-nya gimana gitu ya. Semoga Indonesia damai makin maju. Jadi, quick count beda dengan hasil survei mungkin sekali gitu ya. Tapi kalau quick count dengan hasil yang KPU, mestinya tidak beda ya. Mestinya akan sama. Percayai. Nah, ini ada yakin Jokowi menang, Direktur Cyrus Network taruhan mundur dari dunia survei. Saya pikir ini ya hak dia untuk kayak begitu taruhan, tapi tidak harus deh. Kenapa? Karena survei ini kan survei elektabilitas. Yang tadi saya katakan, ketika survei orang milih A, ketika 17 April bisa berubah milih B. Gitu ya. Ini 17 April. Jadi tidak bisa dipercaya begitu saja kalau ngasih survei. Maka saran saya, ini kita bacakan dulu ya. Kami yakin Jokowi akan memenangi Pilpres 2019 nanti. Selisihnya dengan Prabowo 2 digit, kata Hasan. Ya kalau ada perubahan gimana milih orang? Kalaupun survei kamu benar, kan gitu. Jadi belum begitu. Ya, belum bisa dipastikannya karena kemungkinan ada perubahan. Sehingga saran saya, sikap kita adalah, yuk kita berpartisipasi dengan baik. Tentukan pilihan Anda 01 atau 02 17 April ini dan juga yang lainnya DPR, DPD dan sebagainya. Dan sikap kita terhadap lembaga survei hormati. Karena lembaga survei menggunakan formula rumus-rumus yang sudah terbukti secara saintis, secara matematis ya. Dan kepada hasil quick count silahkan dipercaya, saya sarankan yang nanti akan diumumkan 17 April setelah proses pemilihan itu mulai 15.00 ya. Baru boleh ya. Oke, silahkan dipercaya. Ini hasilnya akan mendekati dengan asli dari KPU. Dan hasil dari KPU memang harus kita terima. Namanya juga negara demokrasi. Apakah kita akan mendapatkan presiden dari 01 atau dari 02? Nah, kita semoga berharap mendapatkan
Indonesia yang lebih baik lagi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Silahkan like, subscribe, dan share.